Nah ternyata masyarakat merasakan ada perubahan. Gitu. Contoh konkretnya apa? Jadi Hercules 3.000 lebih suara. Salam jumpa lagi dengan kami dalam Papua Insight. Kali ini kita akan membahas isu yang sedikit berbeda daripada video-video kami yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bicara khusus mengenai lingkungan dan lebih khusus lagi kita bicara persoalan perubahan iklim. Kali ini lebih khusus lagi karena kita ada di Papua, kita akan bicara terkait persoalan perubahan iklim di Papua. Apakah benar perubahan iklim itu sedang terjadi dan bagaimana skalanya? Ya, kali ini sudah hadir bersama saya Kepala Divisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Papua, ya, Bung Wirya dari Wahli Papua. Apa kabar? baik. Ya. Ini terima kasih karena sudah luangkan waktu untuk kita boleh berdiskusi terkait dengan persoalan perubahan iklim. Mungkin langsung saja terkait dengan diskusi kita. Bung Wirya sendiri melihat perubahan iklim di Papua itu seperti apa? Dan kemudian mengapa Wali ikut mengadvokasi terkait perubahan iklim itu sendiri di Papua? Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Salam Adi Lestari. Salam Adi Lestari. Ya. Nah, biasanya di Walhi diawali itu. Salam Adi Lestari. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kita harus paham dulu soal apa itu perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu perubahan distribusi pola cuaca yang dalam rentang waktu tertentu gitu. Bisa dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Jadi prosesnya memang lama. Tidak serta-merta langsung terjadi gitu. Nah, di tingkat global, isu perubahan iklim itu sudah mulai didengungkan di mana-mana. Banyak sekali anak-anak muda, bahkan di beberapa negara, salah satu negara Eropa juga ada aktivis anak muda yang selalu menyerukan soal bahwa seluruh negara di dunia harus mempunyai kepedulian terhadap perubahan iklim. Nah, sama halnya juga dengan kami di Walhi Papua juga merespon kaitan dengan perubahan iklim itu sendiri. Jadi karena ini perubahan iklim, jadi tidak serta-merta kita langsung tahu bahwa oh ya ini ada perubahan iklim, tapi dia berproses lama karena ada jangka waktu. Nah, kenapa juga isu perubahan iklim ini menjadi bagian dari program kerja Wali? Karena memang kami mengisi ruang yang sedikit kosong. Jadi kebanyakan pada umumnya organisasi misalnya advokasi yang kaitan dengan kasus-kasus litigasi dan misalnya pemberdayaan masyarakat adat. Nah, Walhi mengambil peran untuk mendorong isu perubahan iklim itu sendiri. Oke. Mengapa Wali Papua merasa penting untuk berkampanye terkait dengan persoalan perubahan iklim di Papua itu sendiri? Kira-kira alasannya apa? Ya, sebenarnya sederhana. Bumi itu cuma satu. Dunia ini cuma satu yang isinya semua manusia, makhluk hidup itu ini cuma satu gitu. Nah, perubahan iklim sendiri ini karena tadi saya di awal mengatakan soal distribusi pola cuaca yang mengalami perubahan. Nah, tentu kemudian ini akan berdampak ke semua aspek kehidupan gitu. Misalnya katakanlah di beberapa tempat itu yang tidak punya curah hujan cukup banyak kemudian menjadi banyak. Oh, ya. Di Papua sudah ada. Kalau kebetulan sebenarnya secara garis di Indonesia ini kan di iklim tropis ya, khatulistiwa. Tapi ada sebenarnya itu juga. Nah, di belahan dunia lain itu terjadi. Misalnya kita kalau baca di media, di mana misalnya salju turun di daerah, katakanlah daerah-daerah padang pasir, ini kan sebuah fenomena gitu. Kenapa bisa terjadi gitu? Bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya danau itu
sekarang di misalnya beberapa wilayah itu danaunya mulai berkurang airnya. Bahkan di Afrika tidak salah, itu sampai mengering. Nah, ke Papua itu sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di masyarakat yang bertani maupun yang nelayan, itu merasakan sekali soal dampak perubahan iklim. Jika saya boleh ceritakan, dulu saya masih kerja di sebuah yayasan di Biak, sekitar 2007, itu saya sering melakukan kunjungan ke kampung, karena ada beberapa program yang kaitan dengan sanitasi dan air bersih. Nah itu waktu berdiskusi dengan masyarakat, terutama dalam implementasi partisipasi rural appraisal untuk membuat profil kampung, itu kan mengidentifikasi semua, termasuk cuaca. Nah ternyata masyarakat merasakan ada perubahan gitu. Contoh konkretnya apa? Jadi saya dulu di daerah-daerah sekitar Biak Utara, mereka mengatakan kami biasanya berpatokan kepada bintang, posisi rasi-rasi bintang, untuk pergi ke laut mencari, ataupun untuk pergi bercocok tanam gitu kan. Nah, tapi ketika melihat rasi bintang ini sudah pada posisinya untuk melaut, ternyata cuacanya tidak mendukung, gelombang. Mereka bingung, mereka bilang bahwa ini kenapa ya? Itu. Padahal secara turun-temurun itu mereka sudah memiliki ilmu itu. Benar, kearifan lokalnya itu digunakan terus. Nah mereka bertanya ini kenapa, bahkan mereka juga bingung ada apa ini, ada perubahan-perubahan apa. Nah terus juga kaitan dengan bertani misalnya, berkebun itu. Mereka menanam bibit yang seharusnya misalnya tidak musim hujannya besar, itu musim hujannya besar, curah hujannya tinggi. Artinya apa? Kemudian bibit yang tanam juga tidak terlalu tumbuh baik kan, gitu. Bisa menyebabkan kematian bibit itu sendiri. Itu yang di daerah utara. Nah, saya punya pengalaman juga dengan di daerah timur, Biak Timur, misalnya pulau-pulau pesisir. Saya dapat informasi dari masyarakat, misalnya terjadi abrasi. Gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena kemudian pemanasan global ini, perubahan iklim ini karena pemanasan global, terus suhu bumi menghangat. Nah, di kutub utara, kutub selatan itu ada es. Esnya mulai mencair. Kalau mencair kan otomatis kemudian akan menghasilkan volume air yang kemudian bertambah kan? Bertambah air lautnya, volumenya. Akan naik ini. Benar. Saya juga kemarin sempat baca juga terkait dengan kalau di Papua kan ada puncak Kartens dan situ ada salju abadi. Jadi satu artikel yang saya baca itu kemudian mengatakan bahwa salju abadi itu dia mulai berkurang. Ya gitu. Luasannya berarti berkurang. Ini juga bagian dari perubahan iklim ya? Karena sebenarnya dampak dari perubahan iklim gitu. Bumi itu menghangat. Menghangat, terus mencair es-esnya di kutub utara, kutub selatan, dimanapun itu. Nah kemudian terjadi perubahan distribusi pola cuaca. Itu yang disebut berubah iklimnya. Kita juga bisa bilang ini bagian dari pemanasan global juga salah satu dampaknya juga ya. Ya karena dengan industrialisasi yang begitu besar juga dan berdampak ini. Itu dia. Jadi memang tidak mudah. Dulu kalau kita masih di zaman dulu mengenal yang jadi gini, kan sinar matahari itu ketika masuk ke bumi itu akan dipantulkan biasanya. Tapi karena semakin banyaknya karbon dioksida, CO2 itu, kemudian panas matahari seharusnya pantul lebih banyak keluar bumi, dia terpantul lagi di atmosfer, kembali lagi ke bumi. Dan makanya menjadi hangat. Hangat itu menyebabkan banyak sekali gitu efeknya, termasuk perubahan iklim itu. Pak Bung Wirya, kira-kira untuk di Papua sendiri, untuk bagaimana kita ikut serta di dalam bagaimana untuk menekan agar perubahan iklim ini dia tidak terlalu dengan skala besar, apa yang kira-kira bisa kita lakukan dan apa yang akan Wali lakukan untuk kemudian mengajak masyarakat untuk mari kita sama-sama peduli terhadap perubahan iklim dan kita harus sama-sama menjaga agar jangan terjadi perubahan iklim yang ekstrim seperti itu. Cuaca ekstrim. Itu gimana dari Wali Papua sendiri? Nah, Wali sendiri kemudian memfokuskan diri dalam memberdayakan para mahasiswa.
Oke. Kenapa mahasiswa? Kalau mahasiswa kita tahu itu kan salah satunya sebagai agen perubahan. Oke. Mereka akan leading dan mereka akan jadi masa depannya Papua itu sendiri. Nah, tentu dalam rangka itu Walhid Papua melakukan peningkatan kapasitas buat mahasiswa. Oh, buat mahasiswanya ya? Salah Keren satu itu. universitas negeri di Jayapura gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena kami situasi ini sebenarnya bukan juga situasi yang bisa direspon oleh individu, tapi harus kolektif nih, menyeluruh. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya sederhana gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengurangi yang kaitan dengan semakin meningkatnya suhu bumi. Karena kalau di pandangan misalnya suhu bumi ini kan naik 1,5 derajat. Kalau tidak salah dalam satu dekade, dalam 100 tahun terakhir ini. Nah ini kalau bisa dipertahankan, jangan terlalu naik, kalau bisa turun. Iya. Sepakat itu soal itu. Nah itu banyak caranya, misalnya kita mengurangi menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi, menggunakan transportasi publik. Tapi juga kan tentu biasanya orang memilih transportasi pribadi gitu kan. Nah terus yang kedua juga bagaimana kita mengurangi konsumsi, misalnya listrik. Listrik yang tidak perlu lampu-lampu, kalau misalnya mau tidur malam itu kan bisa bagus kasih padam saja. Padam saja ya. Karena kalau tidak gitu kan kemudian sumber pembangkit listrik ini kan dari sebuah perusahaan pemerintah yang biasanya juga memakai batu bara untuk menghasilkan energi listrik. Ya, kalau di Jayapura sendiri kan ada pembangkit listrik tenaga uap yang di Holtekam itu kan? Nah itu kan pakai batu bara itu. Ya. Nah itu kan batu bara juga mencemari, terus mempengaruhi situasi. Berkontribusi lah semakin terjadi pemanasan global dan terjadi perubahan iklim. Sebenarnya banyak cara. Kita salah satu misalnya juga mengurangi plastik. Tapi yang paling inti sebenarnya ini juga korelasi yang kaitan dengan mereduksi perubahan iklim. Ini menjadi sebuah katakanlah kewajiban atau semua tanggung jawab semua pihak. Tidak sebatas LSM saja atau 1-2 orang aktivis saja. Aktivis atau mungkin cuma kalangan tapi mahasiswa semua, saja, benar. tapi menyeluruh. Menyeluruh. Semua kalangan masyarakat kita harus sama-sama untuk ikut serta peduli terhadap perubahan iklim. Benar. Kita punya katakanlah climate change strike gitu. Kita harus melawan soal perubahan iklim itu sendiri. Nah dari soal gaya hidup yang tadi, tapi yang lain sisi lain sebenarnya juga misalnya hutan. Hutan ini kan juga punya fungsi, misal pohon-pohon itu punya fungsi menyerap karbon. Nah karbon diserap oleh pohon, kemudian dilepas jadi oksigen. Nah ini yang kemudian juga situasi deforestasi di Papua maupun di tanah Papua, ya setidaknya juga ada korelasi untuk berkontribusi terhadap semakin ininya perubahan iklim. Jadi ya bicara perubahan iklim sebenarnya banyak aspek sekali gitu, dampaknya juga banyak. Nah apa yang bisa dilakukan yang kaitan ini, beberapa CSO misalnya pernah melakukan mitigasi risiko. Gitu. Jadi membuat jalur evakuasi kalau ada gelombang naik dan lain sebagainya kan. Di beberapa daerah pesisir misalnya yang kena abrasi itu mulai menanam mangrove. Nah, saya ketemu teman, ada aktivis lingkungan di Sarmi, David Saweri, mungkin ada yang kenal dengan David Saweri. Namanya tidak asing itu, di Facebook juga sering memposting. Jadi waktu saya ke Sarmi itu ditunjukkan, oh di sini dulu sebuah tempat lokasi daripada markas tentara Jepang saat itu. Nah, setelah dia tunjukkan lagi, sekarang posisi bibir pantai itu sudah hampir 25-30 meter ke daratan. Jadi disampaikan bahwa ya ini karena permukaan air laut naik, terus dia mulai sapu semua daerah-daerah pesisir, jadi abrasi sampai hampir 30 meter. Apalagi dari Sarmi itu kan di atasnya lautan lepas kan. Oh itu udah ombak, musim-musim angin juga itu pica. Cara main itu. Itu daerah-daerah ombak juga itu. Jadi abrasi, jadi banyak sekali. Nah
Yang lain juga terkait dengan perubahan iklim, misalnya saya baca di beberapa media itu yang COVID ini juga salah satu dampak misalnya, COVID-19. Oke. Jadi karena ada perubahan iklim, yaitu ada diprediksi kemudian ada akan penyakit-penyakit yang karena mutasi virus ya. Oke. Mutasi gen di virus itu kemudian berkembang jadi penyakit, katakanlah penyakit baru. Penyakit baru, betul. Sepakat soal itu. Nah, tentu perubahan iklim yang tadi saya bicara misalnya soal yang kaitan dengan masyarakat adat, mereka punya kearifan lokal dalam memprediksi melaut, misalnya berkebun. Nah, ketika cuaca ini jadi tidak menentu, tentu pasokan pangan ke mereka juga terganggu. Betul. Kalau misalnya terbiasa dengan mancing di laut terus dapat ikan di musim-musim tertentu, sekarang ini tidak menentu gitu. Kadang cuaca baik, cepat-cepat melaut, tapi tidak lama kemudian berubah. Nah, ini kan jadi mengkhawatirkan. Iya. Jadi memang di sini dampaknya memang terlihat sekali ya, dan banyak kalau yang tinggal di pinggiran pantai itu kan sudah merasakan sendiri efek atau akibat dari perubahan iklim global itu sendiri. Mungkin kalau kita orang tinggal di daerah begini tidak terlalu rasa soal perubahan iklim. Tapi kalau mereka yang di pinggiran pantai kan mereka yang langsung bersentuhan dengan laut, dengan air gitu itu kan. salah satu contohnya misalnya. Jadi kemudian itu menjadi pembelajaran kita bersama bahwa memang perubahan iklim itu nyata gitu. Oke. Jadi tapi yang penting adalah bagaimana kita semua ikut mengambil alih dalam bagaimana mencegah jangan sampai terjadi perubahan iklim yang ekstrim seperti begitu ya. Peningkatan suhu ya. Oke. Mungkin terakhir ada pesan dari Wali Papua kepada siapa saja yang menonton channel Papua Insight untuk mengajak agar bagaimana kita bisa ikut andil dalam terkait dengan menjaga perubahan iklim ini. Baik, saya menghimbau kepada semua lapisan, semua teman-teman, adik, kakak, om, tante, dorang, bahwa perubahan iklim ini menjadi hal yang kita harus respon bersama gitu. Ya. Kita harus bekerjasama, kita harus membuat agar jangan sampai terjadi peningkatan suhu. Caranya tadi kan banyak, kita kurangi penggunaan energi listrik, BBM misalnya, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana teman-teman mahasiswa bagaimana merespon soal deforestasi gitu. Ya. Jadi bukan Wahyu saja, kami menghimbau semua elemen. Karena bumi ini cuma satu. Bumi yang tinggal ini cuma satu itu. Kalau perubahan iklim ini semakin menjadi-jadi, kekhawatirannya ke depan yaitu muncul beragam jenis penyakit, terus akan kaitan dengan pemenuhan pangan terganggu. Misalnya katakanlah ada tempat yang mau siap panen, tiba-tiba hujan besar rendam, selesai sudah. Gagal panen. Iya. Iya. Begitu. Padahal mereka prediksi itu panen besar gitu. Betul. Ternyata cuacanya tidak bisa prediksi. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, tanggung jawab kita lakukan dari hal-hal yang kecil saja. Kurangi penggunaan plastik, penggunaan transportasi pribadi, atau lebih bagus misalnya kalau berkendara roda 4 ya kasih full, jangan cuma 1-2 orang aja. Itu kadang-kadang kita lihat BBM itu kan yang itu. Nah, untuk BBM juga mungkin menggunakan BBM yang terbaik lah, misalnya adalah ya BBM terbaik itu, walaupun mahal sedikit tapi ya paling tidak mengurangi emisi gitu dari kendaraan. Nah, yang pastinya Wali Papua tentu membuka membangun kerjasama dengan semua pihak, buka peluang itu, karena kami juga tidak bisa kerja sendiri. Ya. Mungkin itu dari saya. Jadi saya pikir sudah jelas sekali. Jadi intinya adalah mungkin sambil sedikit kesimpulan adalah perlu sinergitas dari semua kalangan untuk sama-sama kita menyikapi terkait dengan persoalan perubahan iklim khususnya di Papua. Jadi kita harus menjaga Papua yang baik, yang go green, yang aman dan nyaman untuk semua lapisan masyarakat yang ada. Mungkin seperti begitu kawan-kawan. Sekali lagi kita akan jumpa dalam video-video selanjutnya. Tapi ingat, jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Dan juga kalau kawan-kawan ingin komentar, silakan tinggalkan komentar kawan-kawan di kolom komentar kami.
Dan juga kalau kawan-kawan yang sudah subscribe, silakan bunyikan loncengnya. Dan yang terakhir, share. Kenapa kalian harus share? Biar pengetahuan ini tidak hanya sampai di kalian, tapi pengetahuan ini menjadi pengetahuan bersama kepada mereka yang belum mendapatkan pengetahuan ini. Itu mungkin saya dari kami, dan sampai jumpa di channel, di acara-acara yang akan datang. Salam Adil Lestari. Salam Adil Lestari.